Ya, sesuai dengan di thumbnail dan di judul, kali ini kita bakalan ngebahas dua hal yang sedang menjadi tren sekarang guys, yaitu matcha dan performative male. Harusnya mereka ini pembahasannya beda video, tapi karena koneksi antara matcha sama performative male ini kuat banget, jadinya aku gabung aja jadi satu video. Oke, kita bakalan ngebahas tentang matcha dulu. Matcha, salah satu teh paling mahal di dunia. Teh hijau yang satu ini ternyata berbahan dasar yang sama dengan teh coklat yang sering kita seduh pada umumnya, yaitu Camellia sinensis. Tapi kenapa ya cuma matcha yang berwarna hijau? Teh yang berasal dari Jepang ini ternyata usianya sudah mencapai ratusan tahun loh. Ditemukan pertama kali di abad ke-12 dari Tiongkok dan disebarkan ke Jepang oleh Biksu Zen yang menyukai matcha karena membuat fokus saat meditasi. Proses pengolahannya pun sangat kompleks, di mana 3-4 minggu sebelum daun teh dipanen, tanaman ditutup menggunakan tirai jaring. Metode ini disebut shading dan memiliki tujuan mencegah daun teh untuk berfotosintesis dan untuk memproduksi klorofil lebih. Oleh karena itu, daun teh ini jadi lebih hijau dan manis serta kaya akan asam amino yang membuat rasa autentik khas matcha. Setelah proses shading, hanya daun termuda dan terlembut yang dipetik. Jadinya batang dan urat daun dibuang. Setelah hanya menyisakan lembaran daun murni yang disebut tencha. Setelah itu daun tencha dikukus agar tidak teroksidasi, lalu dikeringkan dan digiling menggunakan batu granit sampai jadi bubuk hijau yang kita tahu sekarang. Tidak heran bukan kenapa matcha sangat mahal? Karena setiap butirannya adalah hasil dari tradisi, ketelitian, dan kesabaran yang panjang. Minum matcha juga banyak benefitnya loh. Tapi ingat ya, benefit di sini tuh yang pure matcha, bukan kayak dalgona matcha, matcha latte, atau es krim matcha. Itu mah sama aja bohong. Walaupun pure matcha memang kayak rumput rasanya, tapi ternyata dia memiliki antioksidan yang sangat tinggi, mampu memperbaiki metabolisme serta meningkatkan kesehatan jantung. Dan banyak loh yang nggak bisa bedain matcha dan saudara dekatnya, yaitu green tea. Walaupun sama-sama berbahan dasar dari daun teh, yaitu Camellia sinensis, tapi green tea lebih banyak dibudidayakan di Cina, berbeda dengan matcha yang dibudidayakan di Jepang. Teknik pengolahannya pun berbeda. Jika green tea dikukus lalu dikeringkan, matcha diolah sampai menjadi bubuk. Dan penyajiannya juga beda loh. Untuk green tea diseduh langsung dengan air panas. Kalau matcha harus diaduk terlebih dahulu menggunakan chasen atau pengaduk tradisional Jepang yang berbahan dasar dari bambu. Cita rasa keduanya pun berbeda. Kalau green tea itu lebih ringan, segar, dan lembut, sedangkan matcha itu lebih kuat, pekat, dan umami. Sama-sama sehat kok, namun matcha lebih sehat karena kadar antioksidan yang lebih tinggi. Aku jadi ingat jokes Idul Adha saat lambung sapi atau domba, kambing dicuci di sungai. Mereka menyebutnya itu matcha. Oke, lanjut ke pembahasan kedua. Performative male. Apa itu performative male? Performative male atau yang bisa diartikan sebagai istilah lain dari nice guy, cowok baik yang suka dengan isu-isu feminin. Jika dulu mayoritas cewek suka dengan pria yang cenderung dominan, cool, jantan, dan lain-lain, sekarang standar maskulinitas juga sedikit berubah. Sekarang mayoritas cewek suka dengan yang kalem, lemah lembut. Nah, poin-poin tadilah yang membuat beberapa cowok akhirnya terpaksa berpura-pura menyukai hal-hal yang disukai perempuan, seperti membaca buku feminisme, mendengarkan lagu alt pop seperti Lana Del Rey atau lofi seperti Clairo, ikutan beli Labubu Secret, hingga coklat Dubai. Bahkan gak sampai situ aja loh, performative male juga masuk ke ranah daily style dan life, seperti memakai tote bag dan minum matcha. Semua hal yang kita bahas tadi lah tujuannya cuma satu, yaitu membuat banyak cewek tertarik. Walaupun terasa agak menyimpang, tapi performative male ini tidak termasuk ke dalam gangguan psikologis, melainkan kecenderungan sosial agar bisa diterima oleh suatu kaum. Ya, sebenarnya ini sarana untuk sebagian cowok mendapatkan validasi. Namun itu bukan jati diri mereka yang sesungguhnya. Gimana pendapat kamu? Tulis komen di bawah.